Kayak mana Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang kunut. Manakah kunut yang bacaannya diperselisihkan? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ketahui sesungguhnya yang diperdebatkan atau diperselisihkan oleh para ulama tentang pensyariatan kunut itu hanyalah pada kunut yang dilakukan di waktu subuh. Adapun kunut yang lainnya seperti kunut nazilah, demikian pula kunut witir, maka para ulama insyaallah taala mereka bersepakat tentang pensyariatannya. Kunut nazilah adalah kunut yang diberlakukan disebabkan karena adanya kejadian yang menimpa kaum muslimin, dan itu dilakukan kunutnya itu sebulan, ya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu juga kunut witir, yaitu kunut yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Nah, ini juga disyariatkan. Baik, hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaannya. Apakah dilakukan setelah ruku ataukah sebelum ruku? Namun untuk pensyariatan doa kunut tersebut, pensyariatan doa kunut tersebut, maka itu ya sepakat para ulama tentang pensyariatan kunut witir dan kunut nazilah. Adapun kunut yang dilakukan di waktu subuh, khusus waktu subuh saja, maka di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, pendapat yang mengatakan kunut tersebut disyariatkan, ya, disunnahkan. Ini adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Menurut Imam Asy-Syafi'i, kunut subuh adalah disunnahkan, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Beliau tidak mewajibkan kunut subuh tersebut, hanya hukumnya sunnat saja. Baik, pendapat yang kedua adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, yang beliau menyatakan kunut subuh itu adalah muhdas, yaitu bid'ah, perkara baru dalam urusan agama. Demikian. Pendapat yang ketiga adalah pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang beliau mengatakan bahwasanya kunut subuh itu tidaklah disyariatkan. Kemudian pendapat yang keempat adalah pendapat Al-Imam Ibnul Mubarak, ya, Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak, ya, rahimahullahu ta'ala, yang mengatakan bahwasanya
kunut subuh itu la ba'sa bihi, tidak mengapa. Ya. Wallahu taala alam, ini pendapat yang saya ketahui ya tentang kunut subuh. Ya, jadi ada 4 pendapat yang semuanya adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya silahkan ya kaum muslimin untuk memilih pendapat tersebut. Ya, maka sebaiknya ketika kita mendapati perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah tentang satu permasalahan fikih, maka hendaknya kita berlapang dada, ya, kita berlapang dada terhadap saudara-saudara kita yang berbeda pendapat dalam masalah fikih tersebut. Ya. Tidak menyikapi berlebihan, ya, seperti contohnya adalah ya mengeluarkan saudara kita dari lingkaran Islam dengan menyatakannya kafir, ya, atau mengeluarkan saudara kita dari ahlus sunnah wal jamaah sampai memvonisnya ahlul bid'ah, demikian. Maka tidak demikian. Berlapang dada di dalam menyikapi perbedaan pendapat di dalam masalah-masalah fikih. Semoga ini sebagai pencerahan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustadz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahmakumullah, ada pertanyaan dari saudari kita yang menanyakan tentang bacaan zikir pagi dan petang yang seharusnya dibaca 3 kali namun dibaca sekali saja. Bagaimana hukumnya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakillahu khairan wa barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya agar kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sesungguhnya zikir pagi dan petang yang berjumlah 3 kali ketika membacanya itu ada beberapa bentuknya. Yang pertama adalah zikir yang hanya dibaca di waktu pagi saja. Kemudian ada zikir yang dibaca pagi dan petang juga. Kemudian ada juga zikir yang dibaca hanya petang saja, yang masing-masing jumlahnya 3 kali. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, zikir yang hanya dibaca di waktu pagi saja yang jumlahnya 3 adalah zikir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dengan bunyi seperti ini: Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Demikian. Ada pula zikir yang dibaca di waktu pagi dan petang juga, masing-masing 3 kali. Seperti contohnya adalah zikir yang berbunyi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Demikian. Ini 3 kali dibaca. Begitu juga zikir di waktu pagi dan petang juga yang dibaca 3 kali. Seperti contohnya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya atau rasulah. Demikian. Ini 3 kali, ya. Ada zikir yang dibaca khusus di waktu petang saja dan ini jumlahnya 3, yaitu zikir yang berbunyi A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila masing-masing zikir ini hanya dibaca sekali saja, maka hukumnya wallahu taala alam adalah
sah tidak berdosa, namun hanya saja orang yang membaca yang semestinya dibaca 3 kali namun dibaca sekali, maka dia tidaklah mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut. Karena masing-masing zikir tersebut apabila dibaca dengan jumlah 3 kali, maka memiliki keutamaan masing-masing sebagaimana disebutkan dalam hadis yang datang tentang zikir tersebut. Nah, oleh karenanya ya, saya pribadi condong bahwasanya orang yang membaca zikir yang semestinya dibaca dengan jumlah tertentu hanya dibaca sekali saja, maka orang tersebut tidaklah mendapatkan keutamaan dan tidaklah mendapatkan pahala sebagaimana yang dijanjikan dalam hadis yang datang tentang zikir tersebut. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدنا سما ويلقاه يضم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan, apakah tetap tidak boleh untuk berjabat tangan dengan seorang wanita yang sudah tua? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang mereka ini bukanlah ada hubungan suami istri dan mereka juga bukan ada hubungan kemahraman, yaitu haram nikah. Maka haram untuk bersentuhan, ya, haram untuk bersentuhan. Ini hukum asalnya, ya. Jadi laki-laki dan wanita yang mereka tidak ada ikatan suami istri dan tidak ada hubungan kemahraman, maka haram untuk bersentuhan. Karena ada ancaman dari Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Sungguh ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal bagi dirinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini dalil yang menunjukkan larangan persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan suami istri dan hubungan kemahraman. Demikian. Lebih-lebih Nabi SAW juga tidak menyentuh wanita berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Malik dan yang lainnya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ana inni la usafihu an-nisa, sesungguhnya aku tidaklah menyentuh para wanita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam proses untuk bai'at, yaitu mengambil sumpah setia dari para sahabat, baik itu laki-laki ataupun perempuan, Nabi SAW selamanya tidak pernah menyentuh ya perempuan, wanita itu. Padahal ya ini sangatlah penting untuk mengambil bai'at, ya janji sumpah setia dari para sahabat, ya sebagaimana beliau lakukan kepada para laki-laki, beliau itu menjabat tangan. Namun hal itu tidak beliau lakukan ya pada wanita. Demikian. Dan mereka, kalangan wanita tersebut itu ada yang kecil dan ada yang juga sudah tua. Demikian. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidaklah menyentuh wanita tua. Demikian ya. Nah ini hukum asal
Dan syariat tidaklah memberikan pengecualian dalam hal ini. Wanita tidak boleh disentuh ya oleh laki-laki ya yang bukan istri bagi laki-laki tersebut dan bukan mahram bagi laki-laki tersebut. Ini asalnya. Namun walaupun demikian tidak ada pengecualian dalam syariat kita, namun ada pendapat, kita katakan ini pendapat sebahagian ulama, tidak keseluruhan ulama, tapi sebagian ulama yang memberikan pengecualian ya bagi laki-laki yang menyentuh wanita yang sudah tua, maka ini dibolehkan dengan syarat adalah wanita tersebut ya itu tidaklah mengundang syahwat. Ketika persentuhan tersebut dipersyaratkan tidak mengundang syahwat, demikian. Dan aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Ya, tidak muncul syahwat dan tidak muncul fitnah berikutnya, demikian. Dan ini juga berlaku sebaliknya, yaitu bagi wanita muda yang berjabat tangan atau menyentuh laki-laki yang tua. Maka dengan syarat ya tidak memunculkan syahwat, ya, tidak memunculkan syahwat atau ya tidak muncul fitnah, demikian, ya. Namun saya pribadi condong untuk tetap menjauhi, karena sesungguhnya sulit ya bagi kondisi saat ini ya untuk tidak munculnya syahwat dan tidak munculnya fitnah. Kita dapatkan ya ada para pemuda yang memperkosa ya nenek-nenek yang sudah tua. Ada pula kakek-kakek yang sudah tua memperkosa bahkan anak kecil pula, gadis kecil, demikian. Ini menunjukkan bahwasanya ya tidak aman dari fitnah, demikian pula ya tidak bisa diprediksi akan munculnya syahwat pula, demikian. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.